Kita sampai pada minggu ketiga Februari 2022. Dan inilah suara gembala dari Lembah Pujian Denpasar. Kita melihat tema kita adalah Surrender to the King. Banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan adalah Raja Sorgawi yang berkuasa atas alam semesta. Kita melihat bagaimana orang China pada zaman dulu sudah menyebut dia itu yaitu Sangti. Sangti itu adalah Heavenly Emperor. Dalam Mazmur 2 ada 3 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang memusuhi Tuhan. Dan mereka disebut the nations, bangsa-bangsa. Tentu saja saudara ingat tentang United Nations, UN. Jelas sekali saudaraku, bagaimana sangat anti Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan melawan semua agenda pada Tuhan, pro-LGBT, pro-abortion, dan sebagainya. Di Amerika kita bisa melihat 2 golongan, yaitu Demokrat dan Republikan. Ya, Republikan yang masih percaya Judeo-Christian value ataupun kebudayaan. Yang satunya sangat melawan. Ya, bahkan kita mendengar ada peraturan aneh daripada pemerintah Kanada. Kalau orang itu berusaha untuk mengembalikan LGBT jadi normal, maka dia melanggar hukum dan bisa terkena tuntutan hukum. Saudara, mengapa bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sia-sia itu. Dan mereka berkata, mari melepaskan diri daripada semua peraturan Tuhan. Firman Tuhan itu untuk kebaikan manusia, bukan belenggu saudara. Ya, bukan belenggu. Ini adalah di belakangnya tentu saja yang melawan Tuhan. Satan artinya yang memusuhi, yang melawan Tuhan. Lalu ada golongan yang kedua. Yang golongan kedua ini ketika Tuhan sudah menetapkan rajanya dilantik di Zion. Ya, Zion saudaraku Yerusalem ya. Bukan yaitu Washington DC, juga bukan Paris, ya, bukan juga di negara-negara lain saudaraku. Ini bicara tentang Kristus yang diurapi, the anointed one, Mesias yang dilantik jadi raja. Anakku, putraku, aku telah memperanakkan engkau. Saudara tahu banyak yang mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benar, dalam arti kata Allah tidak berhubungan seks dengan wanita manusia dan punya anak. Yesus bukan ya. Ini diputrakan itu putra mahkota saudara ya. Nah, golongan yang kedua ini diberkatakan oleh firman Tuhan, terimalah instruksi ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan, raja-raja bertindaklah bijaksana. Ayat 10, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Jadi mereka cuma menerima firman Tuhan sebagai nasihat. Kalau yang satu tadi menentang, yang kedua ini menerima nasihat. Cuma sebagai nasihat, tetapi bukan sebagai undang-undang. Kita harus mengerti dalam kerajaan, perkataan raja adalah undang-undang. Selalu diikuti oleh juru tulis di belakangnya. Dan apa saja kehendak daripada Tuhan, daripada raja harus digenapi. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Tapi ada lagi golongan ketiga yang benar-benar surrender. Yaitu ayat selanjutnya ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, worship. Orang yang menyembah, serve the Lord with fear, rejoice with trembling. Ya, dan mencium kakinya. Cium kakinya dengan gemetar. Supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Tetapi berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus adalah Raja yang tidak bisa dipermainkan. God is not to be mocked. Tuhan tidak bisa dilecehkan. Ya, sejak awal tahun ini saya berkata, celakalah orang yang gegabah. Pelayanan gegabah. Dalam keluarga sembarangan. Ngomong sembarangan. Waduh saudaraku berbahaya. Ciumlah kakinya. Saudaraku, cium kaki itu tanda apa? Surrender. Minggu yang lalu kita bicara tentang satu kunci luar biasa, itu surrender. Jadi jangan jadi musuhnya Tuhan. Jangan cuma terima nasihat, terima instruksi, tetapi mencium kakinya. Tuhan memberkati. Di dalam yang mencium kakinya, maka engkau akan berbahagia. Sebab kita minta perlindungan. Seperti Ruth kepada Boaz. Dan sebagai kita kepada sang raja kita. Tuhan memberkati kita. Shalom dan kerajaan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang suka kita. Amin.
Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Tuhan, sebab kami hidup hari ini Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagi
oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima darimu. Rencana-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
we get into the end, it will always be you, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. It's always be you, Jesus. Engkau pusat dari penyembahan kami, Tuhan. Engkau pusat dari kehidupan kami. Kami datang hari ini membawa hidup kami, Tuhan, untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu, Tuhan. Urapi kami, Tuhan, satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewat di ruangan ini, Tuhan. Semua Tuhan urapi, semua Tuhan berkati. Dan saat kami diurapi Tuhan, saat kami diberkati Tuhan, kami tahu kami harus kembalikan seluruh hidup kami kepada Engkau. Ini janji kami, Tuhan. Ini iman kami, Tuhan. Engkau pusat di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Dan Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan, itu yang terlapor. Jadi pasti banyak juga yang tidak terlapor. Banyak teman-teman saya soalnya isoman, tapi mereka tidak melaporkan diri mereka terkena kembali. Bahkan ada yang terkena kembali. Jadi sebelumnya sudah sarjana COVID, kena 2 kali jadi master. Ya, sudah S2 dia. Tidak perlu menempuh pendidikan, cukup dalam beberapa hari langsung dapat gelar master. Ada yang mau dapat gelar master di sini?
Tentu dalam bidang akademik ya, kalau bidang gelar masternya. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang surrender to the King. Nah, hari ini saya juga akan kembali menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana atau siapa sih orang-orang yang surrender to the King itu. Ya, hari-hari ini boleh dibilang saya termasuk orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari yang saya lalui cukup berat. Ya, maksudnya ini bukan curhat dan membebankan jemaat di tempat ini supaya datang ke rumah lalu memberikan belas kasihan kepada kami. Enggak, kita cuma mau sampaikan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, kami pun mengalami hari-hari yang berat. Waktu kami mengalami hari-hari yang berat, tentu kami tetap berfokus dan belajar lewat teladan yang diajarkan oleh Yesus. Maka hari ini saya akan bagikan beberapa ciri-ciri. Siapa sih orang-orang yang surrender to the King based on Jesus? Nah, kita lihat dulu. Saya diingatkan tentang cerita bagaimana Yesus datang ke Taman Getsemani. Nah, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari resapi pembacaan firman di Matius 26 tentang bagaimana ia diserahkan. Waktu malam-malam Paskah itu setelah dia makan bersama dengan murid-murid, rame dengan seluruh murid di Matius 26, mereka pergi menuju ke Bukit Zaitun disebutkan di situ. Setelah mereka sampai di Bukit Zaitun, mereka sebagian besar dari murid-murid ditinggalkan oleh Yesus dan Yesus membawa 3 orang. Ayo kita buka dulu Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, ini murid-muridnya berarti keseluruhan murid-murid, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu dijelaskan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Itu kepada mereka, kepada ketiga murid itu, tidak ke semua murid ya. Cuma jadi tentang kesedihan hatinya, tentang kegentaran hatinya hanya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu dibilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin ini sudah sering kita dengar. Nah, lewat pembacaan ini kita mau belajar. Yesus menjadi teladan. Kita semua mengalami kesulitan tentunya. Kita semua mengalami ketakutan. Bahkan Yesus harus menjadi manusia supaya dia bisa mengalami penderitaan, supaya ia boleh mengalami pencobaan, lalu bisa membebaskan kita, orang-orang yang dicobai. Kita buka di Ibrani 2. Nil, bantu nih, Ibrani 2 nih. Kalau kita buka di Ibrani 2, di situ dijelaskan kenapa Yesus harus menjadi manusia. Dan kenapa Yesus waktu di malam hari dia akan diserahkan, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Yesus adalah 100% Tuhan, tapi Yesus adalah 100% manusia. Karena dia harus mengalami pencobaan itu, karena dia harus mengalami penderitaan itu. Ibrani 2 ayat yang ke-14 sampai seterusnya. Boleh ditampilkan agak banyak sekaligusnya. Ayat 15 nih. Atau 19 lah langsungnya, sorry, 18-19. Boleh? Bisa? Bisa ya? Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus adalah 100% manusia yang mengalami kesakitan, yang mengalami ketakutan. Jadi waktu malam hari itu dia masih mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi dia tidak pertontonkan waktu bersama-sama dengan 12 orang muridnya. Dia masih sempat memimpin perjamuan Paskah. Di situ tidak dibilang kalau Yesus mengalami ketakutan. Kita semua tentu akan mengalami ketakutan. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan pun dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Makanya waktu dia mengalami ketakutan,
naik ke atas bukit. Di sini pun kita bisa belajar. Kalau kita mengalami ketakutan, tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu orang banyak sampai harus tahu tentang permasalahan dan pergumulan kita. Tidak perlu sampai orang harus tahu kalau kita ini mengalami penderitaan, ketakutan atau rasa tertekan yang begitu luar biasa. Yesus ajarkan itu, tapi dia tetap melayani. Dia masih melayani malam Paskah. Dia masih melayani murid-muridnya pada malam waktu ia mau diserahkan. Padahal dia sudah tahu waktunya sudah sangat dekat. Hari-hari ini kita tentu akan mengalami ketakutan. Tiba-tiba Omikron naik lagi. Tiba-tiba masalah baru datang kembali. Masalah yang lama belum selesai, sudah dikasih masalah yang baru. Pergumulan yang lalu belum berakhir, badai belum berakhir, tapi tiba-tiba ada lagi badai yang baru. Kita wajar kok mengalami ketakutan, karena Yesus pun alami ketakutan. Tapi kita harus belajar dari respon Yesus. Waktu dia mengalami ketakutan, bagaimana caranya dia menyerahkan ketakutannya kepada Bapa. Bagaimana dia menyerahkan semua kehidupannya kepada Sang Bapa. Waktu dia takut, dia mengalami pergumulan, dia tidak ceritain sama banyak orang. Ya hari ini saya ceritain ya. Tapi saya mau bilang pergumulannya kebetulan sudah lewat sementara. Setelah lewat baru diceritain. Tapi kalau belum lewat, ya surrender to the King, berserah kepada Tuhan. Nah, poin pertama yang mau saya bagikan, who is the one who surrender? Orang-orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang-orang yang berdoa. Kemarin saya sangat diberkati dengan sebuah quotes lah, boleh dibilang, dari Pastor Chris Manusama. Dia bilang begini, kalau kita bekerja, kita berusaha, ya udah sebatas kerja dan usaha. Tapi kalau kita berdoa, maka Tuhan bekerja. Kalau kita berdoa, maka Tuhan turun tangan. Apa yang dilakukan Yesus waktu dia mengalami ketakutan? Kita buka ayatnya. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus sedang mengalami ketakutan. Dia tahu yang bisa melalukan semua itu hanya Tuhan. Sekalipun dia 100% Tuhan, tapi dia tetap datang untuk berdoa di hari-hari ketakutannya. Dia bisa buat banyak mukjizat. Oke lah, kita lupakan dulu keilahiannya. Tapi kita pegang bahwa dia adalah 100% manusia. Dia tertekan, dia ketakutan. Mungkin dia tahu apa yang dia hadapi itu tidak akan pernah dihadapi oleh manusia lainnya. Atau apa yang dia hadapi nanti itu tidak akan pernah mampu manusia lain hadapi. Dia sangat ketakutan. Bahkan di situ dia bilang, dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya, lalu berkatanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini menggambarkan ketakutan Yesus yang luar biasa. Tetapi di balik semua ketakutannya, dia datang untuk berdoa. Hari ini saya mau bilang, kita adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Dan orang-orang yang berserah kepada Tuhan, dia adalah orang-orang yang berdoa. Sekalipun mungkin mengalami hari-hari yang sangat berat, sekalipun mungkin seolah-olah tidak ada harapan, tetap datang berdoa. Tidak perlu orang lain sampai harus tahu, sampai orang lain akan banyak tahu tentang pergumulan dan permasalahan kita. Bangun hubungan dan komunikasi kita yang baik sama Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan apa yang sedang kita alami hari-hari ini, karena Dia satu-satunya sumber jawaban kita. Firman Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada kata bertekun di dalam doa.
ya berdoa. Kondisinya tidak baik, ya berdoa. Kondisinya sedang-sedang saja, ya berdoa. Apalagi kondisinya lagi buruk. Dan keadaan memaksa kita apa? Ya udah, kau harus menyerah. Menyerah sama siapa? Menyerah sama dunia. Menyerah sama permasalahan. Menyerah kepada pergumulan yang sedang kita hadapi. Saya mau bilang, orang yang surrender to the king hanya orang-orang yang dewasa. Surrender tidak bicara tentang hanya sekedar menyerah, tapi dengan sadar kita menyerahkan kepada Tuhan. Beda dengan menyerah. Kalau menyerah itu kan dia sudah nyaris pasrah. Ya udah terjadi, nasi udah jadi bubur. Ya udahlah, terserahlah mau kayak mana juga, ya sudah terjadi pun. Beda dengan kita, orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang dewasa dengan sadar dia memberikan kepada Tuhan. Dengan sadar dia menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang menyerah. Kita harus berjuang terus sampai akhir menghadapi pergumulan. Tapi kita harus berserah kepada Tuhan. Yesus datang berdoa karena dia tahu kepada siapa dia harus bercerita. Kepada siapa dia harus berbagi tentang keluh kesahnya. Kepada siapa dia harus berharap kalau ini bisa lewat. Kalau ya prosesi penyalipan ini nanti bisa lewat. Kalau dia datang kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 bilang begini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Tuhan dekat kepada kita orang-orang yang berdoa. Tuhan dekat kepada kita orang-orang yang berseru kepadanya. Gak ada yang lebih berat daripada apa yang Yesus alami. Gak ada yang lebih menakutkan daripada hukuman yang harus Yesus alami. Badai apa sih yang sedang kita alami hari-hari ini? Covid, Omikron, bisnis hancur, kebangkrutan, tidak ada pekerjaan, kuliah tidak selesai, masalah rumah tangga, itu tidak lebih menakutkan. Apa yang Yesus alami, dia tidak pantas untuk alami itu. Apa yang harus dihadapi oleh Yesus, itu semua karena kita. Dia harus menjadi manusia untuk mengalami pencobaan dan penderitaan itu supaya dia bisa menebus kita orang-orang yang berdosa. Tapi respon yang ditunjukkan oleh Yesus menjadi teladan buat saya. Waktu kami dalam kondisi yang sulit, kami datang untuk berdoa. Yang kedua, who is the one who surrender? The one who trust. Ayat yang ke-39, ayat yang ke-44. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Waktu Yesus ngomong sama Tuhan, dia berdoa. Kiranya lalukan cawan ini daripadaku Tuhan. Tapi kiranya janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. 3 kali Yesus berdoa mengucapkan hal yang sama di dalam doanya. Lalukan cawan ini, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Karena dia tahu bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik. Sekalipun ia harus mengalami pencobaan, penderitaan, harus mengalami siksa sekalipun. Tapi Tuhan merancangkan hal yang baik karena Allah turut bekerja di dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Saya percaya. Sekalipun badai belum berlalu, sekalipun hari-hari masih terasa berat, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan memegang tangan kanan saya. Dengan tangan kanannya, saya tahu bahwa setiap apa yang saya rancangkan tidak pernah lebih baik daripada rencana Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah bisa buat hal yang buruk. Firman Tuhan bilang begini dalam Mazmur 100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik. Coba tampilkan Mazmur 100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik.
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Waktu saya baca ini saya diingatkan, karena Tuhan baik. Dimulai dengan kata sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, tidak bisa dia buat hal yang tidak baik. Tuhan itu baik dan tidak bisa buat hal-hal yang jahat. Percayalah hari-hari ini, sekalipun kita mengalami ketakutan dan penderitaan, sekalipun mungkin Omikron terus meningkat, dan ini akan berdampak kepada perekonomian, dan perekonomian pasti akan berdampak luas, ada collateral damage. Kalau ekonomi sudah mulai terganggu, pasti semuanya akan berantakan. Percayalah, lewat hal ini pun Tuhan tetap baik. Sebab dia Tuhan yang baik, dia tidak bisa mengerjakan semua hal yang buruk. Semua hal yang Tuhan kerjakan, semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua berdasarkan kata sebab dia baik. Kalau kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan baik dan dia selalu mengerjakan hal-hal yang baik, tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah hal yang buruk. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Waktu dia datang berdoa 3 kali, ya udah biarkan Tuhan yang jadi. Kenapa? Karena kehendak Tuhanlah yang pasti lebih baik. Dia datang, Yesus datang sebagai seorang manusia, 100% manusia yang mengalami ketakutan, kegentaran. Yesus bilang seperti mau mati rasanya. Tapi dia memilih untuk percaya. Kehendak Tuhan lebih baik. Kita baca di ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kalau memang ini sesuatu yang harus kita hadapi, dunia harus kita hadapi, Omikron harus kita hadapi, permasalahan perekonomian, pergumulan, badai harus kita hadapi. Kalau memang itu harus kita hadapi, ya udah Tuhan, aku akan hadapi. Dan kehendak-Mu lah yang jadi. Manusia bisa mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan sedetik pun tidak bisa merekakan hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan selalu merancangkan hal yang baik, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah pernah bersandar kepada pengertianmu. Waktu kita menghadapi pergumulan, permasalahan, mungkin kita pun akan berdoa seperti Yesus berdoa. Tuhan, kalau bisa lalulah ini, cawan ini. Kau masih bisa selamat kok, tanpa harus mengalami penyalipan. Mungkin adalah cara yang lain, gantilah. Atau kita relasikan dengan kehidupan pergumulan kita, dengan permasalahan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, udahlah, cobalah ini orang itu, misalnya kita bermasalah dengan satu orang, Tuhan pindahinlah ke Papua, atau Tuhan pindahinlah ke NTT sana, Tuhan, biar aku tidak ketemu lagi sama dia, aku tidak mau berurusan sama dia. Atau mungkin Tuhan, kalau misalnya memang kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami permasalahan ekonomi, Tuhan buatlah sesuatu, Tuhan, tiba-tiba hujan uanglah di kamarku. Kita kan seringkali berpikir seperti itu. Kita selalu bersandar dengan pengertian dan pikiran kita. Sedangkan Tuhan kita, dia tidak terukur, dia tidak terduga, dia mengerjakan lebih dan di luar dari pemikiran kita. Dia Allah yang luar biasa. Cukup percaya saja kepada Tuhan, jangan andalkan pikiranmu, jangan
andalkan kemampuan kita. Atau mungkin, oh Tuhan, aku ada orang dalam, nanti aku cobalah deketin orang dalam itu, mana tahu aku bisa dapat solusi. Mana tahu lewat orang itu ada jalan keluar. Saya mau bilang hari ini, jalan keluar atas pergumulan kita hanya kita dapat daripada Tuhan. Cukup percaya sama Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan luruskan jalan kita. Maka Tuhan akan tolong kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan punya rencana yang baik. Yang ketiga, who is the one who surrender? The one who face. Orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi pergumulannya. Coba lihat di dalam 26, 45 sampai 46. Sesudah itu ia datang setelah 3 kali berdoa. Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau kita baca ayat selanjutnya, waktu Yesus bilang kepada 3 orang muridnya untuk bangun dan pergi, itu pergi untuk menemui Yudas Iskariot dan beberapa pengawal yang akan menangkap Yesus. Itu yang dia takutkan. Itu yang bikin keresahan hatinya. Itu yang bikin Yesus sampai gundah gulana. Bahwa akan ada seorang muridnya menyerahkan dia untuk disesat, untuk mengalami penyiksaan, bahkan sampai penyaliban dan mati. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Waktu dia sudah berdoa dan dia sudah percaya bahwa kehendak Tuhan yang baik, dia memilih untuk penuh percayanya. Kadang-kadang kan kita kalau berdoa sudah ngomongnya gampang. Aku percaya Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah semua keinginan Tuhan saja yang jadi. Tapi begitu keinginan Tuhan jadi, kita lari. Ya enggak sih? Waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, let your will be done. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Begitu semua keinginan Tuhan, Tuhan nyatakan, kita jadi orang yang lari daripada itu. Yesus tidak ajarin itu. Waktu dia bilang dia berdoa, waktu dia bilang dia percaya kepada kehendak, dia bangkit, dia bangun, dan dia hadapi permasalahan yang dia takutkan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah lari. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ada rencana besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya bahwa kehendak Tuhan yang terjadi adalah yang terbaik di dalam hidup kita, jangan pernah lari sedikit pun. Hadapi semua yang harus kita hadapi. Dari 3 poin ini saya mau ceritakan sebuah kesaksian. Ada orang terdekat dari istri yang mengalami hal ini. Dia mengalami kebangkrutan, sehingga kehidupannya jadi sangat berantakan. Dia punya hutang di bank, asetnya tergadai di bank. Ya, asetnya tergadai di bank. Dia orang yang melayani Tuhan. Dia orang yang sangat semangat untuk melayani Tuhan. Di dalam proses kebangkrutannya, dia mengalami proses yang cukup panjang, sehingga akhirnya bank memutuskan untuk melelang aset yang dijaminkan di bank itu. Di situ ada beberapa sertifikat yang diagunkan di bank, sedangkan sebenarnya hutang yang di bank itu sudah tinggal sedikit. Sebagian dari sertifikat itu, bagian yang paling kecil pun cukup untuk membayar hutang itu sebenarnya. Tapi karena zaman lagi sulit, mau menjual aset juga tidak gampang. Akhirnya proses penjualan pun berlalu dan akhirnya bank memutuskan untuk melelang agunan yang dipunyai, yang ditaruh oleh orang itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, orang itu di dalam proses itu dia sudah tahu cukup lama, ada sekitar 1 bulan sampai 2 bulan dia mengalami itu. Dia tahu dia akan mengalami pelelangan sekitar tanggal 18 kemarin. Tapi dia tetap happy, dia tetap semangat. Ya walaupun sebenarnya
dia sudah pernah mengalami itu sebelumnya. Sudah mengalami proses itu sekitar 2 kalian lah pelelangan itu. Jadi ini bukan pelelangan yang pertama sebenarnya, tapi dia berhasil lewati. Orang itu mengalami hari-hari yang sangat berat. Dia ketakutan, dia mengalami intimidasi. Bagaimana nih kalau misalnya aku sampai terlelang aset ini? Wah, nanti rusaklah nama. Oh, nanti kayak mana lah pelayananku. Tapi orang ini belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Singkat cerita, di dalam proses 1 bulan lebih, kalau ia tahu sudah ada pemberitahuan tentang lelang, orang ini dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap rajin ibadah, dia tetap rajin di dalam setiap kegiatan gereja. Lalu sampailah di hari-hari terakhir, di 1 minggu terakhir. Oh, sepertinya ada harapan. Di minggu terakhir itu ada 1 orang yang akan membantu awalnya untuk membeli aset ini atau meng-KPR-kan aset ini supaya bisa keluarlah sertifikat-sertifikat yang lain dan lewatlah pelelangan itu. Kira-kira seperti itu. Tapi mendekati hari H, ternyata malah ada pembatalan, tidak jadi karena harus bantu keluarga, harus menyelesaikan rumah di Jakarta. Akhirnya tidak jadi. Orang itu tidak kecewa. Dia sama sekali tidak mengalami kekecewaan. Dia tetap bersyukur karena ternyata masih ada orang yang punya niat untuk nolong dia. Oke, setelah itu besok-besoknya sudah H-7 tuh. Pelan-pelan makin mendekat ke hari H, makin dekat ke tanggal 18 ini. Akhirnya dia coba untuk cari-cari orang yang bisa bantu lah kurang lebih. Datang ke beberapa teman, bilang mau beli enggak asetnya. Nanti kalau misalnya dibeli asetnya, sertifikatnya keluar, kamu peganglah sambil aku coba jual pelan-pelan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya ada penjualan, dikasih keuntungan lah, dikembaliin lah keuntungannya. Misalnya nebus sertifikat itu 500 juta kurang lebih. Nanti kalau misalnya ada aset itu, satu bagian dari yang kecil dari aset itu aja bisa dijual sekitar 800 sampai 900 juta. Padahal utangnya cuma 500. Sedangkan semua sertifikat itu nilainya bisa hampir 3 miliar, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi nanti waktu dijual dikasihlah keuntungan, kamu kasih 500 untuk bebasin sertifikat ini, nanti kita akan kembalikan 550 sebagai keuntungan lah untuk membeli aset ini, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa orang yang akhirnya datang ke rumah, ke aset orang itu, melihat, tapi satu orang pelan-pelan berguguran, satu batal, satu lagi batal, satunya bilang ya udahlah aku mau beli putus aja, mau jual berapa, tapi tidak berani nawar sama sekali. Akhirnya masuklah di H-2. H-2 itu berarti sekitar tanggal 16. Sudah coba cari solusi, tetapi orang itu memilih untuk menyerah kepada Tuhan dan dia menjadi orang yang sangat tenang, tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan sama sekali. Ya tetap berusaha, tapi ketakutan itu tidak sampai menguasai lah, kurang lebih seperti itu. Tanggal 16 lewat. Masuk ke tanggal 17, berarti H-1. Jadi penutupan lelang itu akan dibuka tanggal 18 jam 2 sore. Jadi hari terakhir untuk mendaftar lelang itu di tanggal 17 di jam 3 sore. Kurang lebih seperti itu. Lalu mendekati jam 3 kurang 1 menit lah kalau tidak salah. Mereka sepakat, suami dan istri. Awalnya si istri masih ada mengalami ketakutan. Suaminya anteng-anteng deh. Mungkin suaminya sudah kebal, atau suaminya mungkin tidak ada otak, kurang lebih mungkin seperti itu. Lalu suami istri itu sepakat, ya udahlah, udah jam 3 kurang 1. Kita berserah kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Dia berdoa di depan seorang hamba Tuhan. Bang, doain kita lah, katanya kurang lebih kayak gitu. Berdoa, sudah berdoa. Dah pulang. Sudah pulang itu ada pelayanan lagi. Mereka pelayanan lagi, harus konselingin orang. Lalu malamnya dia harus datang lagi di ada pelayanan rumah-rumah. Mereka datang di situ tetap. Mereka tetap melayani.
Malam masih bisa tidur, padahal itu H-1, itu terancam aset mereka, rumah tinggal mereka hilang lah, habis lah di dalam. Ya. Masih bisa tidur, ternyata jam 11.30 ada yang nelpon malam, tapi karena udah tidur nggak keangkat lah, sudah nggak keangkat. Besok paginya orang itu WA orang yang nelpon, sorry bang, udah tidur semalam. Langsung ditelepon lah oleh orang itu. Orang itu cerita, dia seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, ada yang mau bantu nih. Semalam saya cerita-cerita sama orang itu panjang, kasih penjelasan ini dan itu. Akhirnya orang itu mau membantu, tapi tidak cukup uangnya. Jadi dia kasih emasnya. Emasnya ada sekitar 300 sampai 400 gram. 300 sampai 400 gram itu ditaksir kurang lebih 300 jutaan lah. Sedangkan hutang orang itu kan mau sekitar 400-an kurang lebih ya. Oh, oke lah. Orang itu karena mendengar kabar yang baik, langsunglah hubungin ke bank, pihak bank untuk nanya, ini masih bisa enggak ya dicabut dari lelang? Karena lelangnya kan tanggal itu. Lalu dibilang kalau tanggal itu sudah tidak bisa lagi dicabut lelangnya. Udahlah, kamu datang ke sini aja. Pihak bank bilang kamu datang ke sini, kita bahas kira-kira berapa yang mau disetorkan, lalu sistem penyelesaian utangnya bagaimana. Itu nanti kita bahas di bank, tapi kalau bisa sebelum jam 12, karena jam 2 itu lelang akan selesai dibuka, ya. Lalu dengan semangat orang itu pergilah. Orang itu pergi sarapan sambil nunggu toko emas buka. Emasnya sudah dititipin sama yang telepon. Nilainya sekitar 300 jutaan itu sudah dititipin berupa perhiasan, udah dititipin. Jadi udah pergi sarapan, si orang itu sudah nanyain ke toko emas, sampai ditungguin tuh di depan toko emas. Di depan toko emas orangnya datang langsung turun. Bisa enggak ya kita jual emas 300 sampai 400 gram dapat uang tunai langsung supaya bisa selesaikan ke bank? Dia bilang oh bisa, tapi nanti setengah 10 pagi. Karena harga emas hari ini naik dan jam setengah 10 itu harganya baru diumumkan. Nah, oh ya sudah, kalau gitu orang ini bilang ya udahlah nanti aku kesini lagi sekitar jam setengah 10, jemput anak dulu. Jemputlah anak, pulanglah lagi. Tapi sementara di dalam perjalanan ternyata orang yang nelpon tadi nge-WA, forwardin WA dari orang yang nitipin emas. Di WA itu pas buka di screen kan, wah ternyata ada perubahan. Padahal emasnya udah dititipin. Ternyata ada perubahan. Orang itu sudah ngomong sama bank kalau akan melakukan penyetoran minimal 250 juta. Tapi ternyata di forward lah WA kalau yang mau ngebantu ini suaminya tidak setuju. Jadi kita nggak bisa bantu. Padahal emasnya sudah dititipin. Sementara orang itu juga udah di dalam perjalanan keluar dan yang berhutang itu udah kontek-kontekan sama yang megang emas. Jam berapa nih kita bisa ketemu? Udah jalan, sementara kita sudah sampai di situ sekitar setengah 10 lewat 5. Orang yang ngebawa yang megang emas itu sampai nelfon. Udah dengar kabar belum dari itu? Orangnya udah nelfon langsung belum? Yang punya emas udah nelfon langsung belum? Udah jelasin belum katanya? Ada perubahan. Jadi gimana? Kita sudah ngomong sama pihak bank, kita sudah ngomong sama akan melakukan penyetoran. Kok ini ada perubahan? Nanti pihak banknya malah bakal marah atau bakal mempersulit orang itu kan, kurang lebih kan bakal seperti itu. Terus tidak berapa lama orang yang punya emas telepon. Dia jelasin, sorry kemarin waktu pembicaraan itu saya tidak melibatkan suami. Jadi suami bilang banyak yang harus diselesaikan dan ya boleh dibilang ada yang harus diutamakan terlebih dahulu lah, baru bisa bantu. Pada prinsipnya kita nggak bisa bantu untuk saat ini, padahal emasnya sudah dititip. Lalu orang itu setelah selesai perbincangan dia bilang, oh ya nggak apa-apa kak, terima kasih buat niatnya, terima kasih buat menghibur lah kalau dibilang kan. Kita pikir sudah ada dan kita berpikir bahwa mengandalkan manusia itu baik.
Setelah batal, akhirnya orang itu pergilah ke bank karena udah terlanjur ngomong kan mau melakukan penyetoran kan. Datang ke bank, ngomong, tunjukin bukti cek, lalu dibilang sama pihak bank, ya kalau gitu tolong diuruslah minggu depan. Pikirkan bagaimana cara penyelesaiannya supaya kami tidak mengajukan pelelangan ulang. Ternyata pada pelelangan tanggal 18 kemarin tidak ada satupun yang mendaftar. Jadi pelelangannya batal. Pelelangannya tidak valid dan tidak ada yang mendaftar. Padahal sebelumnya pihak bank sudah bawa orang yang sangat minat dengan aset itu. Udah lihat dan memang mau beli. Kadang-kadang kita di dalam proses kita menghadapi pergumulan, kita berpikir bagaimana menghadapi itu dengan cara kita sendiri. Oh, ini bisa nih jual, tebus KPR, atau nanti keluarkan sertifikat, atau nanti selesaikan. Oh, ini bisa nih pinjam emasnya nih, ada orang membantu nih, emasnya bisa cukup lah, setidaknya bertahan lah nanti. Tapi ternyata Tuhan punya jalan yang lain. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Waktu kita datang berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, hal yang baik kita serahkan sama Tuhan, kita diberkati, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bahkan pergumulan permasalahan kita pun, hal yang buruk pun kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa kehendak Tuhan yang lebih baik daripada kehendak kita. Entah kita sebagai manusia ataukah orang lain sebagai manusia. Kalau kemarin kan yang orang itu alami kan ada kehendak dari orang lain yang mau membantu. Ada emas yang dititipkan 300 juta, 400 juta. Kehendak orang lain. Tapi ternyata kehendak Tuhan bukan seperti itu. Yesus datang berdoa dan Yesus percaya bahwa apabila itu harus dihadapi, maka kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Dan kehendak Tuhanlah yang baik. Dengan pembatalan lelang itu tidak perlu hutang kan sama orang itu emasnya. Kita mungkin bisa cari solusi yang lain. Kita mungkin bisa ada solusi yang baik dari Tuhan tentunya. Dan waktu kehendak kita jadi, waktu kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita jadi orang-orang yang menyerahkan. Kita jadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Selamatkan helm kalian. Ya, yang helmnya di atas 200.000 cepat. Ayo, mumpung ada kesempatan, pilih helm yang paling bagus. Dipilihin. Ini ada yang rebutan helm loh. Enggak, bohong. Ya. Dan sebagian besar dari kita itu mengenal orang yang mengalami hal itu. Ini kejadiannya nyata dan terjadi di kota tercinta ini. Nah, waktu orang itu bisa belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka saya percaya kita pun mampu jadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Dan waktu kita berserah sama Tuhan, kita akan melihat ada harapan. Kita akan melihat ada kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya akan mengusik. Yesus memilih merespon dengan benar. Waktu dia berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dia bangkit dari doa dan dia hadapi. Waktu dia mengalami kematian, waktu dia mengalami penderitaan dan pencobaan, kita semua diselamatkan. Karena dia tidak melakukan cawan itu, maka kita bisa menjadi orang-orang yang berhak atas surga. Tanpa pengorbanan Yesus, tanpa penundukan yang Yesus lakukan kepada kehendak Tuhan, hari ini kita tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan. Ini berlaku buat kita semua. Waktu kita mengalami hari yang berat,
Semua kita pasti akan mengalami hari yang berat. Tapi pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Pilihlah untuk datang berdoa kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa berikan jalan keluar. Sebab hanya kehendak Tuhanlah yang baik di dalam kehidupan kita. Saya mau bilang, waktu kita lari daripada pergumulan dan badai yang harusnya kita hadapi, badai itu akan tetap datang. Kalau kita tidak bisa meresponi pencobaan dengan baik, maka pencobaan itu tidak akan bikin kita naik tingkat. Kita akan tetap menghadapi pencobaan yang sama. Capek kita kalau misalnya kita terus muter-muter di dalam hal yang sama. Bangsa Israel waktu dia keluar dari Mesir, dia harus muter-muter 40 tahun lamanya sampai bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Padahal seharusnya bangsa Israel kalau dengan 600.000 orang seharusnya hanya menempuh perjalanan 6 bulan lamanya. Tapi karena dia merespon itu dengan tidak baik, bersungut-sungut dan terus bilang, ngapain kau bawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun Musa? Lebih baik kami kembali kepada masa lalu kami. Padahal kehendak Tuhan untuk bangsa Israel adalah tanah Kanaan. Rencana Tuhan atas bangsa Israel adalah tanah Kanaan. Tapi apa yang dipikirkan bangsa Israel? Mesir, masa lalu. Dan itu mengakibatkan apa? Kita mengalami proses yang sama berulang-ulang. Saya mau ajak jemaat di tempat ini, kita menyerah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Let your will be done in our life, Jesus. Biar kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Aku percaya kepada-Mu. Engkau tidak bisa melakukan pekerjaan yang buruk. Engkau tidak bisa berencana yang jahat. Engkau merencanakan hal yang baik saja di dalam hidup kami. Kami percaya kepada Tuhan. Dan kami berserah penuh kepada-Mu. Mari kita makin berdiri. Kita nyanyikan lagu I Surrender All. Kita belajar memperkatakan iman kita lewat lagu ini. Bahwa kita akan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bilang sama Tuhan, I surrender. Aku berserah. Yesus, Juru Selamat. Katakan, aku berserah. Aku berserah. Dia adalah juru selamat kita yang hidup.
kembali menyiapkan persembahan kita akan menyaksikan news minggu ini. Shalom Bapak, selamat datang di Evening Celebration GBI Jambi. Bersama saya Andrew di kesempatan minggu. Sebentar kita akan mendengar info seputar GBI Jambi. Jangan lewatkan Evening Celebration yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi berdepan dengan hall kopi keju. Bagi Bapak Ibu dan teman sekalian yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit pada nomor telepon berikut. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo bergabung dalam forum misioner atau konser. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person berikut ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Jambi dapat akses melalui grup WhatsApp GBI Jambi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah diberikan oleh Asal. Formulir yang telah diisi dapat diberikan kembali pada Asal. Call Center GBI Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, info dan pendaftaran keanggotaan jemaat, info dan pendaftaran pelayanan khusus, info dan pendaftaran pelayanan darurat, info dan pendaftaran pelayanan penghiburan, info dan pendaftaran pemberkatan rumah usaha, serta info pelayanan lainnya bisa menghubungi call center di bawah. Berikut channel YouTube GBI Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian info seputar GBI Jambi. Saya Andrew pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. GBI Jambi mengucapkan selamat berbahagia kepada Pastor Tommy beserta istri yang sudah melangsungkan pernikahannya. Juga kami mengucapkan selamat kepada Bapak Santi dan juga Ibu Elin atas kelahiran putra pertamanya. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi. Amin. Kami GBI Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat datang kepada Saudari Maisari Putri, Saudara Andrana. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari belum memiliki tempat ibadah yang tetap, boleh bergabung bersama kami setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini. Ada pengumuman tambahan bahwa di bulan Maret nanti kita akan pindah tempat ibadah. Lokasinya di sekitaran Talang Banjar di lampu merah arah ke Kasam, dekat Fresh, di seberang mie Pangsit Akeng. Jemaat boleh bangkit berdiri. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat keselamatan kita melebihi kepala kita sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat sama-sama kita katakan dengan iman, kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya, bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Jangan main bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Yang memenangkan
terbaik dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, Bapak yang kita kasih, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kembali lagi Tuhan, virus corona, COVID dengan jenis yang terbaru naik Tuhan di bangsa Indonesia Tuhan. Kembali hadir untuk menjadi sesuatu yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Tapi kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, yang mampu, yang akan membersihkan ini semua dari bangsa kami, yang akan memberikan penawar-penawar, yang akan memberikan obat yang luar biasa, yang akan memberikan kehidupan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya Tuhan yang terbaik Engkau nyatakan untuk bangsa kami. Engkau berkati bangsa kami Tuhan dari barat sampai ke timur Tuhan. Engkau berkati kota-kota, Engkau berkati provinsi-provinsi yang ada di negara ini Tuhan. Kami percaya di setiap kota, di tiap-tiap provinsi ada menara doa yang menaikkan sembah dan pujian kepada Tuhan. Yang mana nantinya akan memenangkan banyak jiwa. Yang mana nantinya di sini di tiap-tiap kota nama Tuhan itu dimuliakan dan kuasa Tuhan Yesus besar untuk bangsa Indonesia. Kami percayakan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpinnya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, menteri-menteri yang membantu kabinet-kabinet untuk membangun bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia. Kami juga percayakan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah pilih, Engkau sudah atur, Engkau sudah akan berikan orang-orang yang terbaik untuk ini semua, untuk memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami percayakan bangsa kami dalam tangan Tuhan Yesus. Sesuatu kegerakan luar biasa akan terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kuasa yang luar biasa akan memberkati bangsa kami ini Tuhan. Perekonomian, kebudayaannya Tuhan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Hal-hal yang dibutuhkan bangsa kami ini, sumber daya manusia dan sumber daya alam itu kami serahkan dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat kota kami, kota Jambi Tuhan, kota yang kami cintai Tuhan, kota di mana kami berada. Kami percaya kami ada untuk kota kami karena suatu anugerah dari Tuhan. Engkau yang mengatakan kami kota ini karena Engkau mempunyai suatu rencana yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami bergerak, untuk kami berimprovisasi, untuk kami melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kota kami Tuhan. Dan pada pagi ini kami berdoa untuk kota kami Jambi Tuhan. Kami berdoa setiap daerah-daerah yang kota Jambi Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kota ini Tuhan, pemimpin provinsi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi. Sesuatu gerakan yang luar biasa juga akan terjadi buat kota ini Tuhan. Kami berdoa buat tiap-tiap daerah, tiap-tiap kecamatan Tuhan. Kecamatan di mana kami saat ini berada, ada kecamatan Jelutung, kami percaya ada kuasa Tuhan. Kecamatan Kota Baru ada kuasa Tuhan. Kecamatan Jambi Selatan ada kuasa Tuhan. Kecamatan Jambi Timur ada kuasa Tuhan. Kecamatan Palmerah, Kecamatan Pasar, Danau Siping, Lambarajo, Umpe Ulu, Jambi luar kota ada kuasa Tuhan. Kami percaya sesuatu yang luar biasa terjadi di kota Jambi. Kami percaya itu pasti akan terjadi Tuhan. Dan kami warga kerajaan Tuhan, umat-umat Tuhan siap menjadi alat-alat Tuhan, berdampak bagi sesama kami, berdampak di sekitar kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Kudus. Kami juga berdoa pada siang hari ini Tuhan untuk gereja kami GBI Jambi Tuhan. Kami percaya kami merupakan warga kerajaan Allah, kami merupakan representatifnya kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, mulai dari pemimpin kami, pembina kami, hingga gembala kami di sini. Kami berdoa untuk setiap hal-hal yang sudah Engkau tanamkan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami, setiap gembala kami untuk disampaikan kepada kami, setiap warga kerajaan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan, apa yang dinyatakan itu bukan mengenai kami, tapi itu mengenai Tuhan, mengenai siapa yang besar dan besar adalah Tuhan. Biarlah setiap pemimpin kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami menjadi orang-orang yang benar takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang benar taat akan Tuhan, yang selalu berlutut di bawah kakinya Tuhan, yang selalu menengadah hanya kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Allah yang terbesar dalam setiap kami untuk gereja kami. Kami percayakan semuanya dalam Tuhan Yesus, buat pemimpin kami, keluarga mereka, semuanya apapun yang sudah Tuhan nyatakan, Tuhan atur dalam kehidupan mereka, biar Tuhan terus tanamkan, Tuhan Yesus tumbuhkan, Tuhan Yesus beri biar Yesus menjadi akar, tumbuh dan berbuah untuk nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk rencana ke depannya gereja kami Tuhan juga akan berpindah tempat Tuhan
pada bulan Maret nanti. Kami percaya tempat yang terbaik Tuhan sudah siapkan, tempat terbaik Tuhan sudah nyatakan, baik buruknya, besar kecilnya, Tuhan yang menilai Tuhan. Dan kami percaya hanya nama Tuhan saja dipermuliakan, dan tempat ini akan menjadi tempat berkat, tempat di mana nama Tuhan akan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, jika masih ada jemaat-jemaat yang mungkin belum bisa hadir Tuhan, karena sakit, atau ada urusan, atau mungkin masalah keluarga, kami berdoa di dalam satu hati. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, Tuhan Yesus akan berikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa, hingga nanti kami akan berkumpul bersama kembali untuk memuji dan memuliakan Dia. Kami serahkan seluruh kegiatan agenda gereja kami juga selama 1 minggu ke depan ke tangan Tuhan Yesus, agar kiranya semua Tuhan Yesus pakai luar biasa, dan Tuhan Yesus atur sedemikian rupa dengan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk rencana terbukanya Tuhan cabang-cabang satelit-satelit yang baru di daerah-daerah sekitar Jambi. Dalam perencanaan ini terrealisasikan dengan segera, banyak-banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa juga yang akan ditunjuk, dan banyak jiwa juga yang akan bersama-sama untuk memenangkan Provinsi Jambi. Engkau atur tampaknya tanggal dan waktunya, kami serahkan semuanya ke dalam Yesus. Sementara kami akan menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku, mari kita datang bersama-sama. Kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap berkait dengan saudara mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dari setiap kita yang sudah memberikan berkat dan sukacita nanti kami bersama-sama